Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Cinemazy Recap. Seperti biasa, komentar terpilih dari video Mimin sebelumnya kali ini ditulis oleh @akelikosai. Dia menulis, "Salam dari Papua Pegunungan Wamena Min. Tolong dibaca dong Min." Wah, makasih ya udah support Mimin. Semoga kalian yang ada di sana terhibur dengan video Mimin. Alur cerita film yang akan Mimin bawakan kali ini berjudul Spectral yang rilis pada tahun 2016 lalu. Film ini bercerita mengenai sosok tak terlihat yang membantai pasukan Amerika. Film ini dibintangi oleh James Baddiel, Max Martini, dan Emily Mortimer. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Spectral. Semoga. Pada suatu hari, terjadi perang saudara di Moldova yang memakan banyak korban. Pasukan sekutu Amerika Serikat mengirimkan pasukan ke Moldova untuk membantu melawan para pemberontak. Di suatu malam, seorang prajurit Amerika yang bernama Sersan Davis terpisah dengan timnya. Dia menghubungi markas militer untuk meminta penjemputan. Dari alat komunikasi, petugas berkata akan mengirim tim penjemput 10 menit lagi. Davis yang mendengar ada pergerakan pun pergi mencari tempat yang aman. Davis kemudian memakai kacamata hyperspektral untuk men-scan pergerakan musuh. Davis menemukan mayat pemberontak dan beberapa pasukan Amerika di dalam sebuah gedung. Setelah dicek, Davis pun bingung karena tidak ada tanda-tanda kekerasan sedikit pun. Dan anehnya lagi, semua mayat itu sangat dingin hingga membeku. Davis lalu masuk lebih dalam. Dari kacamata hyperspektral yang dia pakai, Davis melihat ada cahaya putih yang bergerak. Saat kacamata itu dilepas, cahaya itu tidak ada. Davis mengira kalau kacamatanya error. Davis pun melaporkan hal itu ke markas militer. Saat dia kembali memakai kacamatanya, cahaya aneh itu tiba-tiba bergerak ke arahnya. Davis pun langsung ambruk setelah diterjang cahaya itu. Di dalam kantor Badan Penelitian Senjata Amerika, seorang peneliti yang bernama Mark Klein berhasil menciptakan pemancar laser yang bisa melelehkan es dengan seketika. Saat sedang melakukan demo di hadapan para petinggi militer, salah satu petinggi bertanya apakah pemancar laser itu sudah diuji cobakan ke manusia. Klein pun bingung, karena sejak awal Klein tidak merancang pemancar laser itu untuk membunuh manusia, tapi untuk membantu keperluan logistik di wilayah yang ekstrim. Setelah demonstrasi selesai, atasan Klein menegur Klein, menyuruhnya untuk lebih sopan di hadapan para petinggi militer. Karena tugas mereka di sini adalah menciptakan teknologi pertahanan yang mutakhir. Klein pun berkata kalau dia bersedia membuat alat untuk tujuan pertahanan. Namun Klein menolak jika alatnya itu digunakan untuk dijadikan senjata pemusnah massal. Atasan Klein lalu menyuruh Klein untuk berkemas karena Klein akan dikirim ke Moldova untuk meneliti kacamata hyperspektral buatannya. Sepertinya kacamata hyperspektral yang digunakan pasukan di Moldova mengalami kerusakan. Klein pun langsung terbang menuju Moldova hari itu juga. Sesampainya di markas militer Amerika di Moldova, Klein bertemu dengan pemimpin pasukan yang bernama Jenderal Orlan. Orlan mengajak Klein melihat rekaman dari kacamata hyperspektral milik prajurit yang bertugas. Klein pun melihat ada bayangan putih yang terekam oleh kacamata itu. Orlan lalu bertanya apakah penampakan bayangan putih ini menandakan kalau kacamata hyperspektral ini mengalami kerusakan. Klein menjawab kalau kacamata itu tidak mengalami kerusakan sedikit pun. Namun dia juga belum bisa memastikan bayangan apa itu. Orlan lalu memperkenalkan Klein pada seorang anggota CIA yang bernama Madison yang juga bertugas menyelidiki fenomena bayangan putih di kacamata hyperspektral. Mereka lalu pergi ke ruangan rahasia untuk melihat rekaman kacamata Sersan Davis. Dari rekaman itu, Klein bisa melihat lebih jelas bayangan yang muncul. Tak hanya itu saja, Klein pun terkejut melihat bayangan itu bisa membunuh Sersan Davis dalam sekejap. Orlan berkata kalau Sersan Davis adalah prajurit terbaik mereka. Davis tidak akan bisa dikalahkan begitu saja. Orlan curiga kalau kematian Sersan Davis bukanlah kecelakaan biasa. Madison lalu memberitahu kalau mereka menemukan banyak mayat prajurit yang terbunuh dengan cara yang sama seperti Sersan Davis. Menurut hasil otopsi, organ tubuh mayat-mayat itu membeku, kulit mereka terbakar dan berkarat. Orlan kemudian berkata kalau penduduk lokal di sini sempat menyebut sosok tak kasat mata yang membunuh orang-orang itu dengan sebutan Aratare atau hantu perang. Namun karena Orlan dan Madison tidak percaya tahayul, Orlan pun meminta pendapat Klein mengenai fenomena bayangan putih ini. Klein pun berkata kalau dia belum bisa menyimpulkan apa-apa karena dia membutuhkan lebih banyak lagi informasi tambahan.
Madison menduga kalau sosok bayangan putih itu adalah teknologi kamuflase militer yang digunakan oleh pemberontak dengan bantuan ilmuwan dari Rusia. Namun Klein sendiri ragu karena menurutnya teknologi semacam ini terlalu canggih untuk saat ini. Klein pun berniat mengambil data rekaman lebih dekat agar dia bisa mengetahui apa sebenarnya bayangan putih itu. Klein kemudian menunjukkan kamera hyperspektral berukuran besar yang dia bawa. Kamera itu jauh lebih kuat dari kacamata hyperspektral. Dengan kamera itu, mereka akan bisa merekam penampakan bayangan putih dengan lebih jelas. Orlan lalu menyuruh Klein memasang kamera itu di tank dan memberitahu prajurit cara penggunaannya. Namun Klein berkata kalau dia sendirilah yang akan terjun langsung ke lapangan mengoperasikan kamera itu. Orlan pun akhirnya mengizinkan Klein ikut misi bersama pasukan Delta. Singkat cerita, Klein, Madison, dan tim Delta yang dipimpin oleh Kapten Cabrera menjalankan misi ke wilayah pemberontak untuk menyelamatkan tim Utah yang kemarin menghilang. Mereka pun langsung berangkat. Mereka menuju ke sebuah apartemen tempat di mana terakhir kali tim Utah memberikan kabar. Singkat cerita, sesampainya di lokasi, Klein, Madison, dan Kapten Cabrera menunggu di dalam mobil mengawasi lewat kamera. Sementara beberapa pasukan berpencar masuk ke dalam apartemen untuk mencari prajurit yang berhasil selamat. Setelah beberapa saat mencari, mereka menemukan mayat-mayat dari tim Utah dan para pemberontak yang tewas tanpa bekas luka. Semua mayat-mayat itu membeku. Dari layar, Cabrera melihat ada pergerakan di bawah bak mandi. Dia pun memberitahu prajurit yang bernama Mayor Session kalau ada pergerakan di bawah bak mandi. Setelah bak mandi itu dibuka, ternyata ada seorang prajurit dari tim Utah yang berhasil selamat. Prajurit itu bernama Comstock. Mayor Session bertanya kepada Comstock di mana pasukannya yang lain. Comstock yang bergetar ketakutan berkata kalau semua rekan-rekannya sudah mati di lantai atas. Ternyata benar, beberapa prajurit yang memeriksa lantai atas melaporkan kalau mereka menemukan beberapa mayat pasukan tim Utah. Klein lalu melihat bayangan putih dari rekaman kacamata seorang prajurit yang bernama Mac. Cabrera pun menyuruh Mac menembak bayangan putih itu. Namun sia-sia, sosok itu ternyata tembus peluru. Bayangan putih itu lalu menabrak Mac, membuat Mac tewas seketika. Semua pasukan yang ada di sana pun panik. Mereka berusaha menembaki dan melempar granat ke arah bayangan putih itu, namun sia-sia. Satu persatu prajurit yang ada di sana diserang bayangan putih dan langsung tewas seketika. Cabrera pun menyuruh pasukannya untuk mundur sekarang juga. Beberapa prajurit berusaha kabur menuruni gedung menggunakan tali. Klein pun langsung keluar dan mengarahkan kamera ke arah penampakan bayangan putih. Klein berhasil merekam penampakan sosok bayangan putih itu dengan jelas. Di saat bayangan putih itu mendekat, Cabrera langsung keluar dan melemparkan granat. Granat pun meledak. Namun ternyata serangan itu sia-sia. Sosok bayangan putih itu masih berdiri. Bayangan putih itu lalu menyerang Cabrera hingga tewas. Klein yang panik pun langsung masuk kembali ke dalam truk. Dari 5 truk yang berangkat, hanya 2 truk yang berhasil kabur. Di tengah jalan, tiba-tiba sebuah ranjau meledak membuat 2 truk itu terguling. Comstock tewas akibat ledakan barusan. Klein pun langsung mencopot dan membawa kameranya. Klein, Madison, dan para prajurit yang masih selamat kabur menuju sebuah pabrik kosong yang ada di dekat sana untuk berlindung. Salah seorang prajurit lalu terpeleset biji besi, beruntung dia bisa berdiri kembali. Mereka pun bergegas masuk ke dalam pabrik. Mereka lalu mencoba menghubungi markas besar untuk meminta bantuan, namun sinyal radio tidak ada. Ternyata ada satu prajurit tim Utah yang berhasil selamat, yaitu Sersan Chen. Chen berkata kalau dia berhasil selamat karena dia bertugas sebagai operator radio di dalam truk. Mereka semua pun kebingungan karena saat ini mereka menghadapi musuh yang tidak terlihat dan tidak bisa dihancurkan dengan senjata mereka. Klein lalu berkata dari rekaman hyperspektral yang dia lihat, sosok bayangan putih itu berbentuk seperti manusia dan anehnya sosok itu seperti memiliki kesadaran. Klein pun memiliki ide. Dia mengajak para pasukan untuk membantunya memasang kamera hyperspektral di tempat yang tinggi. Dari layar kamera, mereka melihat ada lebih dari satu sosok bayangan putih yang mendekat. Namun secara aneh sosok bayangan-bayangan putih itu seperti tertahan sesuatu. Prajurit yang tadi terpeleset pun teringat sesuatu. Dia memperlihatkan serbuk besi yang tertempel di seragamnya. Ternyata bayangan putih itu tidak bisa memasuki pabrik karena terhalang oleh serbuk besi yang tersebar mengelilingi pabrik. Mereka pun sadar pasti ada seseorang yang sengaja memasang serbuk besi itu mengelilingi pabrik. Itu artinya ada orang lain selain mereka di tempat ini. Mereka pun langsung berpencar menggeledah tempat ini. Setelah beberapa saat menelusuri gedung, mereka menemukan 2 anak kecil yang bernama Sari dan Bogdan. Madison yang bisa berbahasa Rusia bertanya apakah ada orang lain lagi di tempat ini.
Sari pun menjawab hanya ada mereka berdua di pabrik ini. Chen kemudian datang melaporkan kalau dia menemukan menara transmisi dengan sinyal yang kuat. Mereka bisa menghubungi markas, namun resikonya para pemberontak pasti akan mendengar transmisi mereka dan menemukan lokasi keberadaan mereka saat ini. Session pun tak peduli, dia tetap memerintahkan Chen untuk menghubungi markas karena bukan pemberontak yang saat ini dia takutkan, melainkan sosok bayangan putih. Madison lalu bertanya kepada Sari siapa yang menaburkan serbuk besi mengelilingi pabrik. Sari menjawab kalau ayahnya yang melakukan hal itu. Klein pun berkata kalau dia ingin bertemu dengan ayah Sari. Klein ingin bertanya bagaimana ayah Sari tahu kalau serbuk besi bisa menahan bayangan putih. Sari kemudian mengajak Klein dan Madison menuju suatu tempat. Sari memperlihatkan kalau ayahnya sudah tewas. Sari bercerita kalau ayahnya tewas di saat sedang menebar serbuk besi. Klein lalu mengambil kalung keramik di tubuh ayah Sari. Klein juga menemukan secari kertas yang bertuliskan Masarov. Sari pun memberitahu kalau Masarov adalah tempat pertama kali sosok hantu yang membunuh orang-orang itu muncul. Singkat cerita, mereka akhirnya berhasil menghubungi markas. Markas militer akan mengirimkan tim penyelamat ke alun-alun kota yang terletak tidak jauh dari tempat ini. Mereka harus segera bergerak karena pemberontak pasti juga mendengar transmisi itu. Namun masalahnya, tempat ini sudah dikepung oleh bayangan-bayangan putih. Klein lalu menunjuk serbuk-serbuk besi yang disimpan di dalam drum. Ternyata tempat ini dulunya adalah pabrik pengolahan besi. Klein berkata kalau mereka bisa membuat senjata dari serbuk besi untuk melawan bayangan putih itu. Semua pasukan yang ada di sana pun langsung memodifikasi senjata mereka, mencampurkannya dengan serbuk besi. Selain itu, Klein juga memodifikasi kameranya menjadi lampu sorot hyperspektral agar mereka bisa melihat sosok bayangan putih dengan mata telanjang. Klein juga memberitahu markas petunjuk cara membuat lampu sorot hyperspektral itu. Singkat cerita, keesokan harinya, seorang prajurit yang berjaga memberitahu kalau dia melihat ada pergerakan di gedung sebelah. Klein pun langsung menyalakan kamera sorotnya. Ternyata ada banyak sosok bayangan putih yang berdatangan. Secara mengejutkan, para bayangan putih itu melompat di antara tiang listrik bergerak mendekat. Klein dan yang lain pun panik. Mereka langsung kabur menuju alun-alun. Madison lalu memberitahu kalau Sari tahu jalan pintas menuju alun-alun. Dari belakang, bayangan putih itu ternyata mengejar mereka. Para prajurit berusaha menembaki dan melemparkan granat yang berisi serbuk besi. Ternyata serbuk besi itu memang berhasil menahan bayangan putih itu. Meskipun serbuk besi itu tidak bisa membunuh sosok bayangan putih itu. Dengan susah payah, mereka pun akhirnya berhasil sampai di alun-alun. Mereka lalu bersembunyi di dalam bis sambil menunggu tim penyelamat datang. Di sini, Klein panik karena kamera sorot hyperspektral buatannya rusak. Sosok putih yang mengejar mereka bisa tiba-tiba datang dan membunuh mereka semua tanpa mereka ketahui. Dari belakang, 2 tank dari pasukan penyelamat kemudian datang. Salah satu tank membawa lampu sorot hyperspektral. Mereka pun bisa melihat penampakan sosok bayangan putih yang berdatangan. Klein dan yang lain kemudian keluar dari dalam bis. Salah satu tank menembakkan misil ke arah bayangan putih. Namun ternyata sia-sia. Sosok bayangan-bayangan putih yang ada di sana malah semakin agresif, membantai pasukan yang ada di sana satu persatu. Klein kemudian melihat salah satu bayangan putih menyerang tank yang membawa kamera sorot. Ternyata makhluk itu tidak bisa menembus tank. Sementara itu, Madison panik karena Bogdan tidak ada bersamanya. Ternyata Bogdan ada di tempat terbuka hendak mengambil sesuatu. Sari pun berlari berusaha menyelamatkan adiknya itu. Namun sosok bayangan putih keburu menyerang Bogdan hingga tewas. Dari atas, helikopter penyelamat kemudian datang. Klein melihat kalau sosok bayangan-bayangan putih itu tidak bisa mendekat akibat hembusan angin helikopter. Klein lalu melemparkan serbuk besi yang dia bawa untuk menahan sosok bayangan-bayangan putih itu. Mereka pun akhirnya berhasil selamat. Namun di tengah-tengah perjalanan, dari alat komunikasi, Orlan memberitahu kalau markas militer sudah hancur diserang. Orlan pun memerintahkan helikopter penyelamat pergi menuju bunker pengungsian. Dari atas, Klein melihat kalau sosok bayangan putih sudah tersebar di seluruh kota. Sesampainya di bunker pengungsian, Klein dan Madison membawa Sari untuk diobati karena lengannya terluka. Klein lalu bertanya, memangnya apa pekerjaan ayah Sari? Sari memberitahu kalau ayahnya adalah pembuat kontainer keramik untuk pembangkit listrik Masarov. Jenderal Orlan kemudian datang ke bunker pengungsian bersama sisa prajurit dan peralatan yang berhasil diselamatkan. Orlan memberitahu kalau markas diserang oleh sosok bayangan putih. Dengan cepat, sosok bayangan putih itu membantai semua prajurit yang ada di dalam markas. Orlan pun bingung bagaimana caranya melawan bayangan putih itu.
karena senjata mereka tidak ada yang mempan. Klien kemudian berkata kalau dia sudah tahu cara mengalahkan bayangan putih itu. Berdasarkan pengamatannya, klien menyimpulkan kalau bayangan putih itu adalah kondensat. Kondensat tidak bisa menembus keramik. Terbukti Comstock bisa selamat saat sedang berlindung di bawah bak mandi. Sosok bayangan putih itu juga tidak bisa menembus tank yang dilapisi keramik. Kondensasi itu sendiri adalah perubahan materi yang tidak alami alias buatan manusia. Perubahan materi kondensat ini pernah dirumuskan oleh ilmuwan Bose dan Albert Einstein. Kondensat bisa menembus benda padat, namun memiliki beberapa kelemahan, seperti bereaksi terhadap serbuk besi dan tidak bisa menembus keramik. Kondensat itu amat sangat dingin sehingga bisa membunuh manusia yang menyentuhnya. Untuk menciptakan kondensat diperlukan tenaga listrik yang sangat besar. Itulah kenapa kondensat pertama kali muncul di pembangkit listrik Masarov. Klien yakin kalau pembangkit listrik Masarov bukan pembangkit listrik biasa, ada laboratorium di dalamnya. Para ilmuwan yang ada di dalam sana pasti sudah menemukan teknologi untuk menciptakan kondensat yang kemudian dijadikan sebagai senjata militer. Klien juga sudah tahu cara menghancurkan kondensat itu, yaitu dengan menggunakan senjata plasma discharge. Dia bisa membuat senjata itu dengan memodifikasi senjata yang ada dan barang-barang elektronika yang tersedia di tempat ini. Klien juga yakin kondensat-kondensat itu pasti dikendalikan di dalam pembangkit listrik Masarov. Nanti klien akan mencoba menyusup masuk ke dalam pembangkit listrik itu untuk menonaktifkan kendali pusat kondensat itu. Mereka harus segera menghentikan kondensat itu, jika tidak, para kondensat akan menyerap semua energi listrik sehingga akan semakin sulit menghentikannya. Mereka semua pun bahu-membahu membantu klien merakit senjata plasma discharge. Klien juga memasang lampu sorot di robot anjing milik pasukan Amerika. Setelah semalaman merakit senjata, keesokan harinya, klien Madison dan para pasukan pun bergegas pergi menuju pembangkit listrik Masarov menggunakan helikopter. Sesampainya di sana, Mayor Session dan timnya kemudian turun dan menyiapkan senjata buatan klien. Session mengarahkan senjatanya ke salah satu kondensat yang terlihat. Setelah ditembakkan, ternyata senjata buatan Clyde itu berhasil menghancurkan makhluk itu. Session pun memerintahkan pasukannya untuk maju. Sementara itu, klien dan Madison bersama dua orang prajurit menyusup masuk ke dalam pembangkit listrik. Tiba-tiba kondensat muncul menghadang mereka. Para prajurit pun menyuruh klien dan Madison pergi mencari laboratorium biar mereka saja yang akan menghadapi kondensat ini. Di dalam sebuah ruangan, klien dan Madison melihat beberapa orang yang tewas tergeletak. Itu adalah para ilmuwan yang bekerja di tempat ini. Klien juga melihat papan-papan yang menunjukkan anatomi tubuh manusia. Klien yakin kalau ilmuwan yang ada di sini pasti telah men-scan tubuh manusia pada tingkat molekuler dan merakitnya kembali menjadi kondensat. Mereka kemudian masuk lebih dalam. Di sini mereka melihat kapsul-kapsul yang berisi kondensat hidup. Klien lalu melihat ada beberapa kapsul yang pecah. Pasti itu yang menyebabkan kondensat yang ada di dalamnya berhasil kabur dan berkeliaran di luar sana. Sementara itu di luar, kondensat yang hancur ditembak ternyata bisa hidup kembali. Kondensat-kondensat itu membantai para prajurit yang ada di sana satu persatu. Di dalam, Madison lalu menemukan sebuah kartu milik salah satu ilmuwan yang tewas. Dia memakai kartu itu untuk membuka mesin pengendali kondensat. Madison lalu membaca petunjuk cara menonaktifkan mesin itu. Madison menyuruh klien melepas semua port kabel yang terpasang dan menarik tuas yang ada di tengah. Klien pun langsung bergegas melepaskan port kabel satu persatu. Ledakan yang terjadi di atas membuat kapsul-kapsul kondensat retak. Klien harus bergerak cepat sebelum kapsul-kapsul itu pecah. Di luar, Mayor Session menggabungkan beberapa senjata dan kemudian menembak para kondensat di depannya. Di dalam, semua port kabel akhirnya berhasil dilepas. Madison pun berteriak menyuruh klien menarik tuas yang ada di tengah. Di saat yang sama, beberapa kapsul pecah, membuat kondensat yang ada di dalamnya berhasil keluar. Klien pun akhirnya berhasil menarik tuas. Akhirnya semua kondensat yang ada di dalam maupun di luar pun berhasil dihancurkan. Di saat klien dan Madison akan mencari jalan keluar, mereka melihat kotak-kotak yang berisi otak dan sistem syaraf manusia. Klien sadar kalau ilmuwan yang ada di sini menciptakan kondensat dari tubuh manusia asli. Orang-orang yang diambil otaknya itu tidak mati, namun juga tidak hidup. Klien yakin orang-orang ini pasti sangat menderita. Klien pun memutuskan mencabut kabel, membuat salah satu otak di dalamnya hancur agar orang itu bisa beristirahat dengan tenang. Di saat klien akan mencabut kabel di kotak yang lain, Madison berusaha mencegahnya karena mereka belum meneliti teknologi baru ini.
Klien pun berkata kalau teknologi ini sangat mengerikan. Dia tidak ingin ada satu orang pun yang kembali menggunakan teknologi seperti ini. Madison yang sadar pun akhirnya membantu klien mencabut semua kabel satu persatu, memusnahkan jejak teknologi ini. Singkat cerita, setelah situasi kembali aman, klien pun akhirnya dikirim kembali pulang ke Amerika. Pemerintah Amerika lalu mengirim tim peneliti lain menuju pembangkit listrik Masarov untuk mencari informasi mengenai teknologi kondensat. Dan berakhirlah alur cerita film spektral ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah, jika kalian jadi ilmuwan, jangan bikin penemuan yang aneh-aneh guys. Mending mikirin bagaimana caranya biar nggak ada bencana lagi. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan follow media sosial kami. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye!